Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di tempat yang sama ya. Pohon duku yang di video sebelumnya, ini juga sama pohonnya ya. Ini berada di belakang rumah. Lagi melihat ucang duku yang alhamdulillah banyak ya di setiap pohon untuk kali ini. Banyak ucang ya, di atas juga banyak. Dan ini juga sama ya, banyak alhamdulillah. Ucang duku atau bakal buah duku ya. Ini ucang duku ya, atau bakal buah duku. Oke, kali ini saya mau sharing mengenai hama dari pohon duku ya. Baik itu hama yang nyerang ke bagian pohon, ataupun ke bagian daun, ataupun nyerang ke buahnya sendiri. Jadi untuk hama dari pohon duku itu bermacam-macam ya. Musiman ya, untuk hama biasanya musiman. Ya, saya akan sharing hanya pengalaman saja ya, karena Kang Epot tidak pernah belajar mengenai pertanian, tidak pernah sekolah pertanian, jadi ini hanya sharing mengenai pengalaman saja ya, dari dulu kecil sampai sekarang. Oke, karena di sini mayoritas ya, kebanyakan hampir semua orang tuh punya pohon duku ya. Mereka pun sama, belajar bukan karena sekolah, tapi itu belajar dari nenek moyang kita dulu. Jadi untuk duku itu merupakan kebanyakan tuh pohon warisan ya dari nenek moyang, karena usia dari pohon duku itu bertahun-tahun. Bahkan mungkin pohon duku yang ini lebih tua dari usia Kang Epot ya, meskipun memang pohonnya baru segede gini. Jadi pohon duku itu merupakan pohon yang usianya lama. Bahkan pernah di video yang lalu ya, di video pada saat pengecoran jalan wisata duku, itu kelihatan banyak pohon-pohon duku yang besar. Ya, bisa dipastikan usia duku tersebut itu mungkin lebih dari 100 tahun ya. Jadi kalau kita tanam, dari tanam sampai ke berbuah itu butuh mungkin 7 tahun sampai 10 tahun untuk mencapai ke berbuah ya. Itu pun kalau kita rajin pupuk ya, atau kita berikan pupuk atau gemuk kalau istilah orang sininya. Kita rajin pupuk, baik pupuk kandang ataupun pupuk toko ya. Kalau kita rajin pupuk, itu pasti akan cepat, bisa mungkin 7 tahunan lah untuk dari kita tanam bibit pohon duku sampai ke berbuah ya. Karena dulu ada pernah tetangga yang tanam dia itu punya kandang ayam, cuma disewakan sama orang lain. Nah, untuk bayar sewanya itu dia hanya meminta pupuknya dari kandang tersebut, jadi tidak berupa uang ya. Nah, pupuknya itu dimanfaatkan untuk pupuk pohon duku bibit yang ditanam itu ya. Alhamdulillah beliau bisa merasakan hasil buahnya dari pohon duku tersebut. Itu usia 7 tahunan ya pohon dukunya. Jadi usia 7 tahun pohon duku tersebut sudah berbuah. Nah, kalau kita biarkan pohon duku itu ya tidak dirawat, dipupuk signifikan, mungkin pada saat awal aja kita pupuk tanpa rutin, selanjutnya kita pupuk, itu pasti akan butuh waktu yang lama untuk proses ke pembuahannya ya. Mungkin lebih dari 10 tahun bisa bakal berbuah. Makanya untuk pohon-pohon duku di sini tuh kebanyakan pohon warisan ya, pohon dari nenek moyang kita. Jadi kalau mau kita merasakan hasil panen buah duku, hasil tanam kita, sebaiknya dari saat kita umur muda ya, kita tanam,
mungkin 10 tahun atau 15 tahun baru kita bisa merasakan dari buahnya ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan hama dukuh ya. Jadi untuk hama dukuh itu ada yang nyerang ke bagian pohon, ada yang nyerang ke bagian daun, ataupun nyerang ke bagian buahnya. Musiman untuk hama-hama tersebut ya, setahu Kang Epot dari zaman kecil itu dulu hampir memang kebanyakannya itu hama menyerang ke bagian buahnya ya. Untuk pohon ataupun daun zaman dulu itu dipastikan tidak ada, alhamdulillah. Hanya yang sering gagal itu petani, biasanya pada saat sudah masak hama itu banyak ya kalau zaman dulu ya. Zaman dulu untuk buah memang alhamdulillah bisa dipastikan hampir tiap tahun panen banyak ya, kalau pohonnya yang besar ya. Kalau sekarang kan untuk buah duku itu tidak sama dengan dulu ya, karena cuaca juga mempengaruhi. Sekarang kan cuaca tidak menentu, jadi duku itu butuh waktu kemarau lama baru bisa berbuah ya. Jangan sampai kepanjangan ya kemaraunya, kalau terlalu panjang itu pasti akan mati buah dukunya. Jadi setidaknya ada kemarau lah, tapi tidak sampai berlangsung lama kemaraunya, itu pasti buah duku akan berbuah. Jadi pohon duku itu pohon tahunan ya untuk pembuahannya. Jadi musim buah duku itu 1 tahun sekali, baru kita bisa merasakan hasil dari buahnya. Tidak seperti kita tanam padi ya. Tanam padi bisa setahun itu bisa 2 kali panen atau 3 kali ya. Oke, zaman waktu kecil Kang Ipon itu untuk hama untuk ke pohon memang tidak ada, cuma untuk buah itu banyak ya. Untuk hama ke buah itu banyak sekali, karena kadang-kadang pada saat musim berbuah itu kadang-kadang hujan, sehingga dari hujan itu membawa hama. Dulu zaman kecil yang setahu Kang Epot itu hama ke buah itu lalat buah ya. Jadi kebanyakan pohon buah duku itu pada jatuh akibat lalat buah. Biasanya cirinya itu buah dukunya itu ada lubangnya ya untuk bekas ulatnya. Pada banyak yang jatuh, di samping hama yang nyerang ke buahnya itu langsung, ada juga seperti kelelawar, codot ya. Itu biasalah kalau sudah buah masak pasti itu codot pada ikut. Makanya zaman dulu kalau buahnya paling banyak biasa kita tongkrongin di dekat pohon duku, kita pakai kaleng, kita gobrak-gobrak ya biar codotnya itu pergi ya, di rondaan lah ya. Beriring ke sini untuk lalat buah alhamdulillah tidak ada ya, cuma untuk kesininya itu hama duku itu nyerang ke bagian ujung daun ya, ujung daun seperti ini ya. Untuk tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin sebelum corona kemarin ya, itu buah duku itu menyerang hama ke bagian ujung daunnya. Jadi kalau zaman sebelum COVID itu namanya ada namanya hama cakar burung ya. Untuk sekarang alhamdulillah setelah COVID memang tidak ada untuk hama cakar burung. Mungkin 1-2 mungkin masih ada, tapi kebanyakan sudah sembuh ya dari hama cakar burung. Jadi kelihatan kalau hama cakar burung itu dari batangnya itu sedikit agak lebih besar dari ininya. Ini ada agak sedikit besar, kayak cakar burung lah, kayak ceker ya, kayak ceker burung. Jadi agak besar, berbeda sama batangnya ini. Jadi ini bagian ujungnya, bagian yang dekat ke daunnya itu besar ya.
itu namanya hama cakar burung atau ceker burung ya. Dan itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu ke pohon dukunya ya, bukan ke buahnya ya. Jadi sangat mengganggu ke pohonnya, karena kalau pohon duku terlalu banyak hama cakar burungnya itu pasti bakal mati ya. Itu pasti bakal mati. Bahkan di sini di area ini ada beberapa contoh lah ya pohon dukuh yang mati karena hama cakar burung. Tapi kalau tidak banyak untuk hama cakar burungnya, itu kebanyakan sembuh, untuk pohon dukuhnya tidak mati ya. Ya dulu pernah ada solusi dari pihak pertanian, jadi katanya kalau kita menemukan hama cakar burung, kita harus potongin ya bagian yang kena hama cakar burung, kita potong seperti ini ya. Ini kan sudah sembuh, tidak ada cakar burungnya. Jadi kita potongin bagian yang kena cakar burungnya, kita buang, kita bakar ya. Ya, selain hama cakar burung yang menyerang ke buahnya, pernah juga itu kemarau yang sangat ekstrim ya dulu. Jadi karena kemarau ekstrim, banyak pohon duku yang pada mati ya. Alhamdulillah untuk pohon Kang Epot aman. Cuma mungkin ada sebelah dahan yang mati akibat kemarau lama. Contohnya di area ini. Nah, ini pohon dulunya itu ada dahan ke sana. Itu kena hama kemarau ya, akibat kemarau yang lama, kemarau panjang, sehingga untuk dahan yang ke sana itu mati, sehingga sekarang tidak ada ya untuk dahannya, bahkan sampai ke atas ya. Sampai ke atas satu dahan yang sebelah sana itu mati ya akibat kemarau lama. Untuk petani yang lain ada beberapa pohon yang mati ya, semua mungkin ada 3 pohon 4 pohon, jadi tergantung lokasi ya. Ada beberapa pohon yang mati akibat kemarau lama ya, kemarau panjang. Bahkan bukan hanya pohon duku, ke pohon manggis pun sama ya. Pohon manggis pun pada mati, termasuk pohon manggis Kang Epot yang di depan rumah dulu ada pohon manggis. Itu sama juga mati akibat kemarau yang panjang. Jadi kalau terlalu panjang kemaraunya ke duku itu bukannya bagus ya. Memang duku dibutuhkan kemarau kalau mau berbuah, cuma jangan sampai terlalu lama untuk kemaraunya. Ya, untuk sekarang hama tersebut, hama cakar burung sudah tidak ada ya, alhamdulillah. Cuma untuk sekarang itu hadir lagi hama yang baru, yaitu hama daun merah ya. Mungkin di area ini contohnya ada di sebelah sana ya. Kita coba ke sana ya. Ini pohon yang lain. Jadi pada merah untuk daunnya itu. Jadi bukan hama ke pohon duku saja ya untuk daun merah ini, bahkan ke pohon-pohon yang lain, ke pohon rambutan, ke pohon jengkol, ke pohon manggis. Jadi daunnya itu pada merah seperti ini ya. Jadi tidak hijau seperti daun yang ini ya. Ini kan hijau yang ini ada merahnya. Ini katanya ini adalah jamur ya. Ini merupakan jamur, dan kemarin sudah ada percobaan untuk penyemprotan ya, walaupun memang untuk hasilnya tidak signifikan ya. Ya memang untuk jamur ini tidak terlalu mengganggu seperti hama cakar burung ya. Ke pohonnya aman. Nanti ini hilang sendiri kalau sudah keluar untuk daun yang baru, ini pasti akan jatuh sendiri ya, akan hilang sendiri dengan bermunculnya daun-daun yang baru.
Tuh yang sana juga kelihatan ya merah. Itu bahkan lebih parah merahnya. Itu sama itu jamur ya, nempel di daun. Gitu juga sama pohon duku ya. Cuma untuk sekarang ya, untuk kendala dari buah duku itu karena cuaca ya. Karena cuaca agak menentu, jadi kadang-kadang buahnya itu tidak maksimal ya. Yang pohon ini saja mungkin untuk tahun kemarin itu tidak begitu lebat, tapi untuk hari ini, untuk musim yang ini alhamdulillah lumayan banyak ya. Kalau zaman kemarin, untuk pembuahan kemarin itu tidak begitu banyak untuk uceng dukuhnya. Sekarang alhamdulillah banyak untuk ucengnya ya. Hampir di setiap dahan banyak uceng atau bakal buah duku. Di atas juga ya banyak. Ya semoga jadi duku semua ya. Jadi karena cuaca tidak menentu, ada hujan ada kemarau, jadi gak nentu ya, sehingga untuk pembuahan dukunya itu tidak normal semua. Tidak semua pohon duku itu banyak uceng, bahkan ada yang tidak juga berbuah ya untuk pohon duku. Contohnya saja di area ini ya. Jadi pohon yang ini ada ucengnya, ada bakal buahnya seperti ini. Kalau yang pohon yang sebelah sana itu tidak kelihatan ada uceng ya. Tidak seperti pohon yang ini. Yang ini lumayan banyak untuk ucengnya, bahkan nyampe ke atas-atas. Kalau pohon yang ini yang gede itu tidak kelihatan ya banyak uceng. Kita coba lihat ya. Tidak ada kelihatan ya, tidak kelihatan ada ucengnya. Padahal ini satu tempat ya, dekat. Ini satu tempat tapi tidak kelihatan ada uceng atau bakal buah dukuhnya. Bahkan sampai atas pun tidak kelihatan. Ya beginilah kalau musim ya, tidak tentu. Kadang-kadang ada yang berbuah, ada yang tidak ya. Oke, sekarang kita lihat duku yang ada di depan ya. Ini duku yang lagi belajar berbuah karena duku ini masih kecil untuk pohonnya. Ya meskipun kecil ya, ini duku ini sudah usianya sudah tua ya. Usianya sudah tua. Bahkan dari Kang Epot kecil ini sudah ada pohon dukunya, walaupun memang masih kecil. Yang ini juga alhamdulillah banyak ya untuk ucengnya. Ini lokasinya dekat ke jalan kampung ya. Alhamdulillah ini yang ini lumayan banyak ya. Sama dengan yang tadi. Cuma untuk banyaknya lebih banyak yang pohon tadi di belakang rumah ya untuk uceng dukuhnya. Yang ini juga dulu kemarin tahun-tahun yang dulu sempat kena hama cakar burung juga ya. Cuma alhamdulillah untuk yang ini selamat, tidak sampai mati. Yang mati itu pohon duku yang sebelah sana ya. Yang itu pohon dukunya mati, ada dua pohon yang di sana satu, di sana satu, dan di sini dulunya ada pohon mangga sama juga kena
kemarau panjang mati ya. Yang itu juga sama, kena hama cakar burung juga, kena kemarau panjang juga. Jadi pohon-pohonnya mati, 2 pohon duku sama 1 pohon manggis di sini ya. Kira merah. Bagus tingko naon. Jadi ini area dulu pohon manggis ya. Ini bekas tunggulnya. Ini bekas tunggul ya, ini bekas tunggul pohon manggis yang mati akibat kemarau panjang. Untuk pohon manggis memang tidak terkena hama cakar burung, karena hama cakar burung itu hanya untuk hama pohon duku ya. Kalau ke manggis itu karena matinya itu karena kemarau panjang dulu. Jadi sekarang tanam juga pohon manggis yang baru ya. Ini pohon manggis bantuan dari pemerintah. Ini mungkin ditanam kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kita coba lihat, ini akar ya, akar bekas pohon duku ya. Jadi pohon duku ini dulunya itu kena hama cakar burung juga, kena kemarau panjang juga. Lebih tepatnya sih untuk matinya mungkin karena kemarau yang panjang ya. Untuk hama cakar burung tidak terlalu signifikan, cuma karena kemarau panjang jadi dukunya itu mati bareng sama pohon manggis. Sekarang lagi proses tanam manggis juga, yang ini juga sama ya. Ini bantuan dari pemerintah pohon manggisnya. Di area ini ada 4 pohon manggis yang saya tanam ya. Yang tadi 1 di depan, yang ini 1, kemudian di sana ada 2 ya. Ini penggantian dari pohon manggis yang mati. Kita lihat ya untuk pohon manggis. Nah, ini pohon manggis ya. Ini sama, untuk tanamnya sama dengan yang di depan ya. Nah, ini saya akan perlihatkan untuk bekas pohon duku ya. Jadi ini tunggul itu bekas pohon duku ya. Ini pohon duku besar. Ini sama yang itu. Jadi ini 1 pohon ya. Ini akarnya. Ini pohon duku besar. Sama dengan yang di depan ya. Untuk pohon ini juga pohon duku mati diakibatkan karena kemarau panjang. Memang sama, dulu pohon ini kena hama cakar burung ya. Walaupun memang tidak begitu mempengaruhi ke pohonnya, tidak sampai mati. Cuma ini matinya itu karena diakibatkan kemarau yang terlalu panjang, ekstrim ya. Oke, untuk pohon yang ini ya, mati itu bukan hanya karena kemarau saja ya. Ya, karena usianya memang sudah tua ya. Untuk pohon duku yang ini sama dengan yang di depan. Karena untuk pohon-pohon duku yang usianya masih muda seperti ini contohnya, ataupun seperti yang ini ya, ini kuat bertahan ya, karena usianya masih terlalu muda, makanya kuat menahan kemarau panjang. Kalau yang ini mati ya akibat karena kemarau panjang dan usianya memang sudah tua ya, tidak kuat menahan dari panasnya kemarau. Oke, kita coba lihat, ini 1 lagi pohon manggis ya. Pohon manggis ini bibitnya kata yang beri itu dari Jawa ya, kata Parura. Ini bantuan dari pemerintah. Jadi ini pohon manggis asal Jawa ya, lupa lagi untuk Jawanya daerah mana. Tuh di sini juga
banyak pohon dukunya ya. Ini sama juga ya, pohon duku di daerah sini, area ini kena hama merah juga, daun merah ya. Jadi kelihatan kan daunnya pada merah. Itu merupakan jamur ya, katanya, kata pertanian, kata orang pertanian itu merupakan jamur. Ini bakal sembuh dengan disemprot ataupun kita biarkan, nanti akan keluar daun yang baru, yang daun merahnya bakal murag dengan sendirinya, bakal jatuh. Tuh, yang ini juga alhamdulillah itu banyak pucang dukunya. Yang ini sekarang sudah sembuh untuk daun merahnya ya, tidak kelihatan, tidak sebanyak yang ini ya. Ini pohon duku sama ya, ini sudah besar. Kalau yang ini yang tinggi itu bukan pohon duku ya, ini pohon kokosan. Meskipun dari sekilas pohonnya hampir sama ya. Ini pohon kokosan dan rasanya berbeda dengan duku ya. Kalau kokosan itu asam ya, kecut. Kalau duku manis rasanya. Oke, selain hama yang tadi saya sebutkan ya, ke pohon duku itu ada juga hama benalu atau pohon lain yang nempel di bagian dahan dukuhnya. Biasanya nempel di bagian ujung daun, sama seperti hama cakar burung ya. Ya kalau benalunya terlalu banyak, hampir di setiap dahan banyak benalunya nempel, itu pasti akan mati dengan sendirinya untuk pohon dukuhnya. Contohnya di area ini ada benalu ya, beberapa dahan. Ini pohon kokosan ya, tuh di atas kelihatan ada benalu, itu sudah kering untuk benalunya ya. Ini kalau benalu ini banyak di setiap dahan ada, dipastikan beberapa bulan ke depan pasti akan mati. Tapi ini memang untuk benalunya tidak setiap dahan ya, jadi insya Allah untuk pohon ini tidak akan mati ya. Ya kadang-kadang kan kalau kita tidak kontrol, apalagi kalau yang punya itu orang jauh ya, karena di daerah sini tidak semua pohon duku itu milik orang kampung ya. Ada juga yang dari luar kampung, bahkan ada juga yang dari luar kabupaten ya. Yang orang Bandung pun, orang Tasik juga ada yang punya di daerah sini, ataupun orang Banjar ya. Ya kadang-kadang kalau jauh kan itu tidak mungkin ngontrol. Kayak orang dekat ya, orang dekat pun kadang-kadang kalau malas ke kebun ya malas aja. Apalagi kalau orangnya orang jauh ya. Ya paling mereka ke sini itu kalau lagi musim berbuah atau mau panen ya. Kalau hari-hari itu jarang sekali ngontrol. Makanya dulu pernah ada pohon dukuh yang mati akibat benalu yang terlalu banyak, karena kurang kontrol juga ya. Jadi kalau kita menemukan benalu di bagian dahan dukuh, itu sebaiknya dipangkas ya, ditebang untuk benalunya atau ke dahan yang kena benalunya. Ya itu pun kalau kita bisa manjat ya. Ya kalau kita agak bisa manjat ya, ya gimana ya, mungkin bisa kita nyuruh orang ya untuk manjat, untuk mangkasnya. Kadang kan kalau benalu itu biasanya di bagian ujung ya, bagian ujung dahan. Makanya kalau kita yang nggak bisa manjat, apalagi di bagian ujung dahan yang dahannya kecil, itu pasti susah banget. Kemudian untuk masalah pemupukan ya, untuk duku itu karena memang mupuk duku itu tidak serumit kita mupuk palawija ya, seperti ini, tomat atau terong ya. Tidak terlalu harus dirumat setiap hari. Jadi kalau kita habis panen, kita panen buah duku itu sebaiknya dipupuk ya.
dipupuk, dikelilingi bagian pohonnya pakai pupuk. Ya, bisa menggunakan pupuk toko ataupun pupuk kandang, itu lebih baik ya. Makanya untuk pohon duku kalau orangnya jarang mupuk ya, itu untuk daun-daun yang mati seperti ini itu dibiarkan saja ya. Makanya ini berserakan banyak daun duku yang mati. Itu merupakan pupuk alami ya. Jadi pohon duku itu memupuk dirinya sendiri tanpa kita pupuk ya. Ya kalau orangnya malas kan untuk memupuk saja ya, bukannya malas saja, kadang-kadang kan butuh biaya, butuh uang untuk beli pupuknya. Untuk duku sih tidak terlalu riskan seperti kita tanam tomat atau sayuran palawija ya. Jadi untuk duku bisa daunnya itu yang dari atas jatuh, yang udah tua mati jatuh ke bawah, itu bisa jadi pupuk untuk pohonnya sendiri seperti ini. Jadi untuk pohon-pohon duku itu selalu dibiarkan untuk daun-daun yang berserakan ini yang mati, yang udah jatuh ke tanah, itu dibiarkan mengelilingi dari pohon dukuhnya ya. Biarkan itu jadi pupuk buat pohonnya. Jadi jarang kita sapuin ya untuk untuk daun-daun seperti ini, terkecuali kalau kita mau panen ya. Kecuali kalau kita mau panen, kita babat bagian rumputnya supaya kita bisa melihat buah yang duku jatuh ya. Kadang-kadang kalau panen kan tidak semua masuk ke bagian tempat panennya. Kalau panen kan pakai wadah untuk nempatin buahnya yang hasil dipetiknya ya ke bagian wadah. Biasanya kadang-kadang kan suka ada yang jatuh ke bawah ke bagian tanah. Jadi ini disapuin, di rumputnya dikoret lah, dibabat, supaya kalau ada buah jatuh bisa kelihatan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk sharing mengenai hama duku. Ya semoga bermanfaat ya. Hanya sharing pengalaman aja. Mohon maaf juga kalau banyak kekurangannya di video ini. Sekian dulu untuk vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.